Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jadi kita lanjutkan tadi. Tadi ada pembagian kelompok fiil yang ada dalam tasrifan istilahi. Ini tadi tasrifan istilahi. Ini disebut tasrifan apa? Istilahi. Istilahi ya, tasrifan istilahi. Baik. Kita masuk ke pembagian apa? Isim sekarang, isimnya. Nah, dari isimnya ada berapa? Ada 6 juga dibuat. Mana dia? Masdar 1, kemudian fa'il 2, maf'ul 3, zaman melakukan 5, sama lagi alat ya. Coba perhatikan di sini. Wazannya apa? Fa'lan. Ya di buku. Fa'lan itu masuk bagaimana? Masdar. Masdar ghairu mim ya, masdar yang enggak pakai mim. Kemudian fa'il isim. Itu pelaku, fa'il. Halaman 29. Kemudian maf'ul sebagai objek. Maf'alun 2 kali. 1 menunjukkan isim zaman, yaitu bentukan kata yang menunjukkan waktu tempat berlangsungnya perbuatan fi'il ya, isim zaman. Kemudian maf'ul yang kedua, maf'alun, kemudian maf'alun yang kedua menunjukkan dia isim makan. Apa isim makan? Menunjukkan isim yang menunjukkan dia tempat berlangsungnya perbuatan ya, berlangsungnya fi'il tersebut ya. Kemudian mif'alun menunjukkan isim alat, menunjukkan alat untuk melakukan perbuatan tersebut, melakukan fi'il tersebut ya. Karena ada dari awal fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, nanti isim alat dari fi'il tadi apa contohnya gitu kan. Seperti fataha, apa dia? Miftahun. Tapi enggak sesuai di sini ya, ini wazan umum saja. Nah, untuk perhatikan situ, fa'lan disebut masdar taukid. Kenapa dikatakan masdar taukid? Karena nanti ada di nahwu ada pembahasan taukid kan, menunjukkan bahwa penegasan kan, menunjukkan penegasan. Nah, biasanya nanti sebagai taukid itu digunakan salah satunya bentuk masdarnya ini, ya, masdarnya ini. Misalnya apa? Darabtu al-kalba darban syadidan. Darban, saya memukul anjing itu dengan dengan darban, dengan apa? Dengan pukulan yang kuat, menegaskan. Darban syadidan ya. Masdar taukid. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il itu dia terkait dengan pelaku. Contohnya apa? Ana musafirun, atau enggak usah, itu udah mazid ya. Ana zahibun. Di situ.
Ana dhahibun. Dari asal kata zahaba. Berarti apa? Saya orang yang pergi tersebut. Ya kan? Ana dhahibun. Ana katibun. Apa ana katibun? Saya penulis. Ya, orang yang melakukan pekerjaan nulis. Kemudian isim maf'ul menunjukkan dia objek. Contohnya apa? Maktubun tadi. Atau maftuhun. Al-bab maftuhun, pintu tersebut terbuka. Ya, dibuka. Pintu tersebut dibuka. Ya. Isim zaman terkait dengan apa? Waktu perbuatan. Contohnya apa? Mansarun, waktu pertolongan. Ya. Begitu juga makan, sama dia. Wazannya maf'alun. Mif'alun alat. Ya, nanti kita lihat ke bentuknya. Dan seperti mif'alun ini, dia alat itu nggak mesti pakai mif'alun. Seperti miftahun tadi, ya, dia berbeda. Ya. Jadi seperti halnya juga dengan masdar, nggak mesti wajah fa'lan. Karena dia ada nanti simai. Simai itu apa? Dari kebiasaan kita mendengar. Seperti jalasa, nggak bisa tapi julusan. Kharaja, khurujan. Ya. Qa'ada, qa'dan, enggak kan? Qu'udan. Ya. Nanti ada pola-pola tersendiri dia. Dan sebagian besar adalah simai. Ya. Baik. Itu kelompok isim. Tanda-tanda isim apa? Tanda-tanda isim perhatikan. Nah, dari 6 macam isim tadi ada yang 4 berawalan mim. Pertama isim alat, mimnya kasrah, mif'alun. Kemudian isim zaman makan, mimnya berbaris fathah, maf'alun, zamanan makan. Ketiga maf'ul, ya, maf'ulun, mimnya fathah dan ada waw mati, waw sukun sebelum huruf akhir. Dan itu yang berawalan mim. Ya, isim alat, isim zaman dan makan, dan maf'ul. Ya. Itu yang berawalan mim. Nah, untuk isim ini enggak perlu ini antum udah ingat ya, isim fa'il ada tambahan huruf alif sesudah huruf kedua. Nah, ini kemudian yang kelima yang antum perhatikan, masdar tidak mempunyai pola khusus tetapi diantaranya pola fa'lan. Ya. Masdar enggak punya pola khusus, enggak ada wazan khusus. Ya, tapi diantaranya fa'lan ini. Nanti ada fi'lalatan dia, ya. Ya. Seperti kataba, nggak bisa pakai fa'lan ini. Katban enggak. Dia apa? Kitabatan. Nah, fi'latan. Ya, jadi yang tadi seperti saya sampaikan, masdar dia nggak punya pola khusus, ya. Di wazan tasrifan yang ada yang pernah kita hafal itu hanya sebagiannya saja, hanya yang umumnya saja. Tapi kalau Nasara bisa nggak masuk Nasran ini? Bisa, ya, Nasran. Apa lagi? Ta'iba bisa nggak masuk fa'lan ini? Bisa, ya, ta'ban, ya. Baik, itu dia. Masdar dia tidak punya pola khusus. Kemudian ini hanya tambahan awalan alif lam biasa masuk ke mana? Ke isim atau fi'il? Isim. Nah, kita bahasan tadi apa? Kelompok isim. Awalan alif lam pada isim tidak mempengaruhi pola. Seperti almarhum. Almarhum itu polanya apa? Marhumun,
maf'ulun, ya. Nah, dia ditambah alif lam karena dia isim. Tapi kalau kita melihat polanya, hilangkan alif lamnya. Ya, nampak di situ. Seperti al-katibu, asalnya apa? Katibun. Al-fatihu, asalnya fatihun. Ya, alif lamnya enggak mempengaruhi. Ya. Begitu juga nanti ketika dia ini terkait dengan nahu, alhamdu, asalnya hamdun kan, ketika ada alif lam maka dia berbaris dhammah, bukan dhammatain. Kemudian innal hamda, kenapa dia jadi alhamda? Karena masuk pada depannya diawali dengan inna. Bihamdi, dia menjadi kasrah karena ada huruf jar situ, huruf apa? Ba. Ya, jadi enggak pengaruhi, ya. Yang ini hanya perubahan karena masuk amil-amil yang membuat dia kasrah, membuat dia mansub, ya. Amil atau huruf yang membuat dia kasrah atau mansub. Nah, jika berakhiran domir, maka domir tersebut jangan dianggap akhir kata. Domir jangan dianggap akhir kata. Ya, domir. Jadi antum sudah, kalau begini antum sudah bisa membedakan mana domir mutasil yang pernah sudah kita lewat, domir mutasil dengan domir munfasil. Bihamdika ini termasuk domir mutasil dari anta. Kemudian bi di depannya ada huruf jar. Jadi kata yang diambil situ adalah isim yang diambil ada ham, ya, ham. Bihamdika, dan susulan bihamdika itu apa? Binya huruf jarnya, hamdukanya itu apa? Susunan apa? Hah? Muntada. Hamdika. Ya, mudhaf ilaih, ya. Itu dia. Karena isim sama isim, ya kan? Isim yang dia hamdu di situ, hamdun, isim nakirah. Kafnya domir itu ma'rifah. Jadi susunan mudhaf ilaih. Nah, antum lihat penulisan alif sebagai tanda baca panjang pada dalam isim fa'il. Kadang kita lihat dulu Quran. Kalian tulis dengan fathah tegak. Contoh Solihi, itu asalnya apa? Solihi, termasuk bentuk apa ini? Isim apa? Oh ya, isim fa'il. Ya, maliku ini, ya, maliku ini kan ada yang membuat jajar, makanya jajar, ya. Nah, ini berarti dia isim fa'il. Karena kalau dipisahkan hurufnya ini kan karena disambung terus ditambah huruf tanda fathah tegak. Itu fathah tegak sama dengan kita ketika menambahkan mat, ya kan? Seperti mana tadi? Fa'ilun, ini kita sambung. Fa'ilun. Fa'ilun sama dengan ketika ini fa-nya kita tegak, fa'ilunnya kan? Sama, ini apa bentuk? Bentuk apa? Tetap bentuk bentuk fa'il. Baik. Tab ini yang terakhir, ya. Nah, juga ada. Lihat di situ. Sebutkan sigat itu bentuk kata di bawah ini. Alhamdu adalah masdar. Contoh, alhamdu adalah masdar. Zalimun fa'il, ya. Zalimun fa'il dari, kalau kita lihat fa'ilun, fa'ilnya sini adalah huruf dha dan dia ada matnya. Zalimun.
Ain fi'ilnya lam, mimnya adalah lam fi'il. Jadi ini adalah isim fa'il. Maglumun, maglumun, maf'ul ya, dari wazan maf'ulun. Mashrabahum, mashrabahum, masdar mim. Nah, isim makan. Mashrabahum. Miftahun. Nah, ini tadi. Kok makan? Miftahun. Alat. Iya, tadi antum bilang apa? Makan tadi. Ya. Nah, ini kan yang tadi saya bilang, dia nggak sama mif'alun, tapi kita bisa lihat dari mana? Dari mim depannya. Mim depannya berbaris apa? Berbaris kasroh ya. Kalau kita lihat wazannya mif'alun, nggak ada mif'alun, tapi ketika di sini miftahun. Nah, kita lihat ke mim depannya. Mim depannya berbaris apa? Berbaris kasroh, maka dia adalah isim alat. Al-maqtul, al-maqtulu, al-maqtulu maf'ul. Hilangkan alif lamnya. Jadi maqtulun maf'ulun dari qatala. Al-maghdubu, al-maghdubu apa? Al-maghdubu maf'ul ya, taib. Hilangkan alif lamnya juga, maghdubun. Asyirku, masdar ya, masdar bedah ya. Jadi ya nggak sama dengan fa'lan kan? Nah, ini dari mana kita tahu? Simai ya, dari apa namanya, kebiasaan mendengar atau sering membaca. Jadi kita sudah ingat ya, syirku, atau sudah terekam dalam benak kita. Oh, syirk, syirku itu ada isim. Isim mana dia? Isim masdar. Ar-raziqu, fa'il. Hilangkan alif lamnya, tinggal razikun. Fa'ilun ya, fa'ilun, razikun. Al-madrasah, isim makan, maf'alun. Nah, ini sesuai, isim makan. Madrasah dari kata darasa, tempat belajar, sekolah maksudnya. Dan al-ilmu, masdar. Nah, ini juga masdar. Nggak ada dia sesuai dengan wazan apa tadi? Mana wazannya tadi yang ngomong tadi? Fa'lan. Alima ya'lamu, ilman. Sementara sini fa'lan ya. Ini adalah juga simai ya, simai. Jadi masdar itu antum sering-sering baca, sering-sering dengar ya. Ya, enggak semuanya sesuai dengan wazan yang ada, dengan pola yang sudah ada di tasrifan istilahi tersebut. Kemudian an-nafi'u, an-nafi'u. Nah, hilangkan alif lamnya, tinggal nafi'un dari apa? Dari wazan fa'ilun. Dia adalah fa'il. Baik. Yang terakhir al-majlisu. Al-majlisu isim makan ya. Maf'alun, tapi di sini dia berbaris kasrah akhirnya. Dan ini juga tidak sesuai dengan wazan. Tapi ini bisa dipakai untuk wazan umumnya. Al-majlisu, tempat duduk ya, tempat duduk. Al-majlisu adalah isim makan. Dari mana antum bisa mengetahui isim makan? Salah satunya juga dari sering mendengar ya, simai, dan sering membaca. Itu saja. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita berikutnya dengan pola-pola fi'il thulathi mujarrad yang sebenarnya pada awal kemarin sudah kita sampaikan, tapi kita ulang lagi, kita tambah lagi ya. Materi di buku kita ini untuk 1 tahun kan? Hah? Iya. Kita nggak perlu buru-buru kali ya.
Atau nanti mungkin pertemuan berikutnya kita masuk sulasi mujarad dan kita tambahkan dengan beberapa soal-soal latihan, ya, soal-soal latihan. Baik, itu saja. Naktafi bihadzal qadar. Sanastamir darsana fi usbu'il qadim insyaallah. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.